Oke, kita semua tahu kan udah lebih dari 2000 tahun manusia sadar kalau planet kita ini bentuknya bulat. Tapi gimana kalau kita coba iseng-iseng berandai-andai, apa jadinya kalau bumi ini ternyata beneran datar? Apa yang bakal terjadi sama kita semua? Yap, itu dia pertanyaan utamanya. Gimana kalau bumi ini beneran datar? Yuk kita bareng-bareng masuk ke perjalanan imajinasi ini, membayangkan sebuah dunia yang beda banget dari yang kita kenal sekarang. Oke, sebelum kita ngomongin akibatnya, kita harus bikin aturannya dulu kan? Jadi, kalau bumi itu datar, gimana sih cara kerjanya menurut model yang paling populer? Nah, ini dia modelnya. Jadi, yang paling sering dibahas tuh begini. Bumi itu bentuknya kayak cakram raksasa, dan dia terus-terusan melesat ke atas. Terus, matahari sama bulan itu kecil banget, dan mereka muter di atas kita, persis kayak lampu panggung gitu. Terus, apa artinya semua ini? Wah, artinya gede banget. Kalau model ini benar, semua hukum fisika yang kita pelajari di sekolah, ya langsung nggak berlaku. Gravitasi itu nggak ada. Fenomena kayak gerhana mustahil terjadi. Dan semua pemahaman kita soal tata surya harus dibuang jauh-jauh. Sekarang kita masuk ke skenario pertama yang paling serem. Apa jadinya kalau bumi datar dan nggak ada gravitasi sama sekali? Jawabannya, bencana total. Jadi gini, poin paling pentingnya tuh gravitasi. Gravitasi itu yang bikin planet jadi bulat. Kenapa? Karena dia narik semua materi ke satu titik di tengah dari segala arah. Nah, karena ditarik rata dari semua sisi, bentuk paling stabil dan alami ya bola. Bentuk lain pasti udah hancur dari dulu. Analoginya keren banget loh. Coba bayangin deh, kita punya bola lilin mainan. Kalau kita tekan dari semua sisi pakai tangan, bentuknya pasti jadi bulat kan? Nah, gravitasi itu kerjanya persis kayak gitu. Kalau nggak ada gravitasi, efek dominonya, cepat dan mengerikan banget. Pertama, semua yang nggak nempel ke tanah, kita, mobil, air laut, langsung melayang keluar angkasa. Terus atmosfer yang kita hirup juga ikut kabur. Langit jadi hitam pekat. Tanpa atmosfer, ya udah, nggak ada cuaca, nggak ada oksigen, dan dalam sekejap, semua kehidupan di bumi musnah. Oke, tahan dulu. Gimana kalau kita coba skenario lain? Anggap aja bumi yang datar ini bisa punya gravitasi. Kira-kira gimana rasanya hidup di sana? Jawabannya, aneh. Aneh banget. Jadi gini cara kerjanya. Kalau kamu berdiri pas di tengah-tengah piringan, gravitasi bakal kerasa normal, narik ke bawah. Tapi begitu kamu jalan ke pinggir, kamu bakal ngerasain tarikan yang aneh. Narik kamu ke samping, balik lagi ke arah tengah. Nah, disinilah keanehannya dimulai. Tinggal di dekat pinggiran itu rasanya kayak nanjak gunung yang curam banget, tapi nggak pernah sampai puncak. Pohon sama gedung-gedung bakal tumbuh miring, semuanya ngadep ke tengah. Dan semua air di dunia, laut, danau, sungai, bakal ngumpul jadi satu danau raksasa di pusat bumi. Mau nendang bola? Wah, lopakan aja, hampir mustahil. Jadi, pertanyaannya, kenapa skenario-skenario tadi itu cuma ada di bayangan kita aja? Jawabannya simpel, karena manusia udah beralih. Dari yang tadinya cuma bikin cerita soal dunia, jadi benar-benar ngukur dan ngebuktiin. Nah, disinilah titik baliknya. Manusia itu pada dasarnya emang penjelajah kan? Sejak zaman dulu kita lihat ke langit dan selalu bikin cerita buat ngejelasin apa yang kita lihat. Tiap peradaban punya mitosnya sendiri-sendiri. Sampai akhirnya kita nemuin sebuah alat yang mengubah segalanya. Jadi apa alat super canggih itu? Ini bukan benda ya, tapi sebuah proses, sebuah cara berpikir yang luar biasa kuat yang kita sebut metode ilmiah. Sains itu bukan sekedar kumpulan fakta yang harus dihafal dari buku teks loh. Anggap aja sains itu kayak proyek kerjasama terbesar sepanjang sejarah manusia. Diwariskan dari generasi ke generasi, cuma buat jawab satu pertanyaan simpel, tapi mendasar. Mengapa? Prosesnya itu simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Aturannya gini. Pertama, uji ide kamu. Kedua, kalau idenya terbukti benar, pertahanin. Ketiga, kalau nggak ada buktinya, ya udah buang aja. Keempat, yang paling penting, ikuti kemanapun bukti menuntunmu. Dan kelima, jangan pernah berhenti bertanya. Dan ini nih, inti dari semangat seorang ilmuwan sejati. Kita harus berani mengikuti bukti kemanapun arahnya. Bahkan, kalau bukti itu bertentangan sama apa yang udah kita yakini, atau rasanya nggak enak banget buat didengar. Nah, ini membawa kita ke perbedaan paling mendasar antara dua cara melihat dunia, lewat bukti atau cuma lewat keyakinan. Coba deh lihat bedanya. Sains itu selalu mulai dari satu titik. Oke, kita nggak tahu. Posisi yang rendah hati kan?
Dari situ kita baru cari bukti yang bisa diuji sama siapa aja. Sebaliknya, keyakinan itu seringkali mulai dari kesimpulan. Ceritanya udah ada dan nggak perlu atau bahkan nggak bisa dipertanyakan lagi. Dan ini poin yang penting banget buat diingat. Sains itu sebenarnya terbuka loh sama ide apapun, termasuk bumi datar sekalipun. Syaratnya cuma satu. Harus ada bukti yang nyata, yang bisa diuji, diukur, dan dicek ulang sama siapapun di seluruh dunia. Jadi, kesimpulannya gimana? Begini posisinya sekarang. Konsep bumi bulat itu statusnya fakta terbukti. Dasarnya bukti ilmiah yang udah numpuk ratusan tahun. Sementara konsep bumi datar, statusnya asumsi yang nggak terbukti. Dasarnya kepercayaan tanpa bukti. Sama persis kayak kita ngomongin unicorn atau yeti. Jadi, ini dia intinya. Sains punya standar yang jelas banget. Dia cuma bisa menerima apa yang udah terbukti lewat eksperimen dan pengamatan. Dan dia harus menolak semua yang cuma sebatas asumsi tanpa bukti. Nah, kita sampai di pertanyaan terakhir. Buat kita renungkan bareng-bareng. Eksperimen pikiran tentang bumi datar ini kan sebenarnya bukan cuma soal astronomi ya, tapi soal cara kita berpikir. Jadi, apa sih bedanya antara benar-benar tahu sesuatu dengan sekedar percaya sama sesuatu?